Selama hampir satu abad, ekonomi dunia seakan berjalan dengan satu mesin utama, dolar Amerika Serikat. Setiap barel minyak, setiap kontrak dagang internasional, hingga cadangan devisa berbagai negara, hampir semuanya terikat pada kekuatan kertas hijau ini. Tapi bagaimana jika saya katakan, mesin itu kini mulai tersendat? Di depan mata kita, sebuah pergeseran besar tengah terjadi. Aliansi negara-negara yang mewakili sebagian besar populasi dunia kini sedang membangun jalur ekonomi baru. Dan di jalur ini, mereka mulai mencari alternatif selain dolar. Ini bukan lagi sekadar bisik-bisik di forum internet. Ini adalah pergeseran lempeng kekuatan ekonomi yang terjadi secara terang-terangan. Pertanyaannya bukan lagi apakah dominasi dolar akan goyah, tetapi seberapa cepat pergeseran ini akan terjadi. Dan siapa yang siap menyambut tatanan dunia baru? Untuk memahami mengapa fondasi dolar yang dulu kokoh kini mulai bergoyang, kita perlu kembali ke akhir Perang Dunia Kedua. Lewat perjanjian Bretton Woods, dolar Amerika Serikat secara resmi menjadi mata uang utama dunia, satu-satunya yang dijamin oleh emas. Meskipun jaminan emas itu dicabut pada tahun 1971, dominasi dolar justru menguat lewat sistem petrodolar, sebuah kesepakatan dengan Arab Saudi, yang memastikan komoditas paling vital di dunia, minyak, akan selalu diperdagangkan dalam dolar. Ini memberi Amerika Serikat apa yang disebut hak istimewa luar biasa. Mereka bisa mencetak uang untuk membiayai kebutuhan dan defisit mereka, sementara seluruh dunia mau tak mau harus menyimpan dolar untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Selama puluhan tahun, sistem ini berjalan relatif lancar, karena dunia percaya pada kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat. Namun, kepercayaan itulah yang kini mulai terkikis. Goyangan pertama datang dari dalam Amerika sendiri. Dalam 2 dekade terakhir, Amerika Serikat terlibat dalam perang yang memakan biaya besar dan beberapa krisis keuangan. Untuk mengatasinya, mesin cetak uang mereka bekerja keras. Konsekuensinya, utang nasional yang membengkak ke tingkat yang mencengangkan. Pada pertengahan tahun 2025, utang nasional Amerika Serikat telah melampaui 36 triliun dolar. Angka yang begitu besar hingga, sulit sekali untuk benar-benar membayangkannya. Rasio utang terhadap produk domestik bruto Amerika kini berada di level yang menyaingi puncaknya pasca Perang Dunia Kedua, sekitar 119 hingga 123%. Negara yang seharusnya menjadi jangkar stabilitas global, kini justru menjadi sumber pertanyaan besar. Apakah mata uang yang ditopang oleh utang sebesar itu masih bisa diandalkan sepenuhnya? Jika utang yang masif adalah retakan pertama, maka penggunaan dolar sebagai senjata geopolitik adalah palu yang memperlebar retakan itu. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana Amerika Serikat menggunakan dominasi dolarnya untuk memberikan sanksi kepada negara-negara yang tidak sejalan. Mereka membekukan ratusan dolar cadangan devisa Rusia setelah invasi ke Ukraina, dan memutus akses beberapa negara seperti Iran dari sistem pembayaran global SWIFT, yang basisnya adalah urat nadi keuangan dunia. Langkah ini mengirimkan sinyal kuat ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara sekutu Amerika Serikat. Pesannya jelas, aset kalian, darah ekonomi kalian, bisa kami bekukan kapan saja jika tidak patuh. Tindakan ini menjadi bumerang strategis. Alih-alih membuat negara lain tunduk, langkah ini justru menyadarkan banyak negara akan risiko ketergantungan total pada dolar. Kesadaran ini menjadi katalis bagi gerakan yang semakin kencang terdengar dedolarisasi. Dari gerakan inilah muncul penantang yang semakin solid, aliansi BRICS. Awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS kini telah berkembang dengan bergabungnya anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini adalah raksasa industri, produsen komoditas, dan rumah bagi sebagian besar populasi dunia. Tujuan mereka jelas membangun arsitektur keuangan alternatif yang tidak lagi didikte oleh Washington. Mereka mulai melakukan hal yang sebelumnya jarang terjadi, berdagang satu sama lain menggunakan mata uang lokal. China dan Brazil mulai menggunakan yuan dalam perdagangan bilateral,
sementara India membeli energi dari Rusia menggunakan rupiah. Diskusi mengenai penggunaan yuan untuk membeli minyak dari Arab Saudi juga terus berlangsung, meskipun mayoritas perdagangan minyak masih dalam dolar. Mereka juga aktif mengembangkan sistem pembayaran lintas batas sebagai alternatif SWIFT. Dedolarisasi yang tadinya hanya wacana, kini menjadi agenda kebijakan. Dampaknya mulai terasa. Tren ini menambah lapisan ketidakpastian di pasar keuangan global. Bagi negara seperti Indonesia, volatilitas nilai tukar dolar dapat mempengaruhi harga komoditas impor dan stabilitas ekonomi. Kita hidup di tengah pergeseran tatanan ekonomi yang telah kita kenal selama lebih dari 70 tahun. Jika dominasi dolar terus terkikis, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Ada seberapa skenario yang terjadi. Skenario pertama adalah kebangkitan Yuan Cina. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan motor penggerak BRICS, Cina secara aktif mempromosikan mata uangnya. Namun, jalan Yuan masih panjang. Pasar keuangan Cina yang belum sepenuhnya terbuka dan isu transparansi membuat banyak investor global masih berhati-hati. Saat ini, porsi Yuan dalam cadangan devisa global masih sangat kecil dibandingkan dolar. Skenario kedua adalah munculnya dunia keuangan multikutub, di mana tidak ada satu mata uang yang benar-benar dominan. Kita mungkin akan melihat beberapa mata uang regional memegang peranan penting, dolar di benua Amerika, euro di Eropa, dan mungkin yuan atau sebuah unit hitung bersama BRICS di Asia, dan negara berkembang lainnya. Wacana mata uang bersama BRICS memang terus dibahas, namun realisasinya masih menghadapi tantangan politis dan teknis yang signifikan, dan dianggap sebagai tujuan jangka panjang. Lalu, di mana posisi Indonesia di tengah pertarungan ini? Pergeseran ini adalah tantangan sekaligus peluang. Namun di baliknya, ada peluang strategis. Lepas dari cengkeraman satu mata uang membuka ruang bagi Indonesia untuk diversifikasi. Kita bisa memperkuat perdagangan dengan negara-negara BRICS dan ASEAN, menggunakan mata uang lokal, yang dapat mengurangi risiko kurs dan memperkuat kedaulatan moneter. Pemerintah Indonesia pun sudah aktif menjajaki diversifikasi ini sebagai langkah mitigasi risiko. Ini adalah momen bagi Indonesia untuk tidak sekadar menjadi penonton. Dengan memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri, menjaga stabilitas, dan aktif menjalin aliansi strategis, Indonesia dapat menavigasi badai ini dengan baik. Kita sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Era dominasi absolut dolar AS yang mendefinisikan ekonomi global selama ini, kini menghadapi tantangan paling seriusnya. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam. Pergeseran tatanan moneter adalah proses yang lambat dan penuh ketidakpastian. Pemicunya sudah jelas, utang AS yang sangat besar, penggunaan dolar sebagai senjata yang menjadi bumerang, dan kebangkitan kekuatan-kekuatan baru yang menginginkan sistem yang lebih seimbang. Apakah dunia akan bergerak ke arah yuan, sistem multikutub, atau sesuatu yang sama sekali baru, masih menjadi pertanyaan terbuka. Satu hal yang pasti, pergeseran ini akan menciptakan dinamika baru. Negara-negara yang hanya menunggu dan berharap badai cepat berlalu bisa tertinggal. Tetapi negara yang adaptif, yang melihat peluang di tengah tantangan, dan yang berani merancang jalannya sendiri, berpotensi menjadi salah satu pemain kunci dalam tatanan ekonomi global berikutnya. Sekarang, giliran Anda berpendapat. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada dominasi dolar di masa depan? Apakah akan digantikan oleh yuan, sistem multimata uang, atau justru tetap bertahan? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, jangan lupa tekan tombol suka, dan yang terpenting, berlangganan saluran ini untuk analisis mendalam lainnya tentang pergeseran kekuatan ekonomi dan geopolitik yang membentuk dunia kita.